Selamat malam. Ya, selamat sore Bapak dan selamat malam waktu Indonesia Timur. Mohon izin Bapak, izin Taruna Utama Nuku Ardiansyah Abdul Ghani STB 4528 dari kampus Poltekip Tangerang. Izin Pak, mohon izin untuk mengganggu waktunya sebentar untuk mewawancarai Pak Ah, terkait kode etik pemasyarakatan Pak. Mohon izin Pak, apakah diperkenalkan untuk mewawancara Pak? Izin Pak, S1 Panuku. apakah diperkenalkan untuk mewawancara Pak? Diulangi Panuku? Izin Pak, apakah boleh diperkenalkan untuk mewawancara Pak? Boleh. Oke Boleh, Pak. Pak. Oke Pak, terima kasih Pak. Izin Pak untuk mewawancara Pak terkait kode etik pemasyarakatan Pak. Yang ingin saya tanyakan Pak, apakah Bapak selaku petugas rutan Pak mengetahui kode etik petugas pemasyarakatan Pak? Serta apa saja etika pegawai pemasyarakatan Pak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya? Mohon izin untuk arahannya Pak. Mohon izin menyampaikan, eh, secara garis besar, seorang ASN itu diperlukan harus jaga disiplin. Hal ini sangat penting karena disiplin itu mencakup beberapa aspek, mulai dari makan waktu, kualitas kerja, dengan ketaatan terhadap aturan yang berlaku dalam regulasi kerja. Dalam hal ini juga kita masyarakatan ada memiliki kode etik petugas bagaimana terdapat Undang-Undang Nomor Tahun 2015 tentang tata tertib petugas pemasyarakatan, di mana undang-undang ini dibuat untuk mengatur tentang tata tertib berlaku yang diharapkan petugas pemasyarakatan dapat menjalankannya. Di dalamnya terdapat integrasi cara kita petugas masyarakat interaksi dengan kita dan berinteraksi dengan narapidana. Terus Ya, itu selain itu juga tentang tata cara pelaporan penanganan dan penyelesaian muncul ruang kerja petugas pemasyarakatan. jadi Pak apa saja yang harus dilaksanakan Pak? Mungkin Terutama terkait tindakan kode etik terhadap narapidana Pak atau tahanan Pak. gimana Pak Nutu? Mohon izin Pak untuk kode etik apakah eh, tindakan yang benar yang dilakukan kepada narapidana atau tahanan seperti apa Pak? Apakah tidak boleh melakukan kekerasan dan sebagainya Pak? Mohon izin diulangi Pak Nutu, soalnya istilahnya tidak begitu jelas. Izin Pak terkait kode etik pemasyarakatan di lapas atau rutan. Bagaimana tindakan seorang petugas Pak yang seharusnya untuk perlakuan terhadap narapidana Pak sesuai kode etik Pak? Tindakan-tindakan apa saja yang seharusnya baik dilakukan Pak? Siap, terima kasih Pak. Ah, jadi yang pertama yang perlu saya jelaskan bahwasanya berapa hal-hal yang harus jadi atensi khusus petugas pemasyarakatan ketika kita berinteraksi dengan warga binaan pemasyarakatan. Pertama, aturan sudah jelas bahwasanya memang dalam area steril itu terdapat hal barang yang tidak harusnya berada di dalam area steril itu masuk. Artinya apa? Sebagai petugas masyarakatan kami dekat, kita boleh berhenti tidak dengan melakukan yang sudah dilarang sesuaikan eh, Undang Nomor 10 itu tadi. Tidak boleh kami sebagai petugas itu memasuk atau menyelundupkan psikotropika, handphone, sajam, yang berbahaya dalam hal ini yang dapat mengganggu keamanan dan hikmah di dalam lapas atau rutan. Siap Pak, paham Pak. Terima kasih Pak.
untuk wawancaranya Pak terkait untuk kode etik petugas pemasyarakatan khususnya perlakuan juga terhadap narapidana Pak. Semoga wawancara ini bisa membuka pola pandang dan pikir kita sebagai taruna Pak terkait apa yang telah Bapak laksanakan dan Bapak lihat di lapangan Pak. Semoga selalu sehat Pak dan salam untuk keluarga Pak. Terima kasih sekali lagi Pak. Selamat Ya, malam Pak dan semoga ya, sehat bersama beraktivitas Pak. Saya Pak, selamat malam selamat Pak. sukses selalu Pak Nuki. Saya Pak, izin Ya, Pak. selamat malam Pak Nuki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk melanjutkan materi selanjutnya terkait disiplin pegawai negeri sipil. Disiplin pegawai negeri sipil diatur dalam peraturan pemerintah PP nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Mengatur tentang ketentuan mengenai disiplin, hak, dan kewajiban PNS di Indonesia. PP ini menggantikan PP 053 tahun 2010. Berikut adalah penjelasan mengenai poin-poin yang terkandung dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2001. Yang pertama, tujuan peraturan pemerintah ini untuk mewujudkan PNS yang profesional, berintegritas, dan akuntabel, serta untuk memastikan PNS menjalankan tugas dengan baik mematuhi ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, kewajiban PNS. Kewajiban PNS yaitu mematuhi semua ketentuan peraturan perundangan, mematuhi perintah atasan yang sah, menjaga integritas dan kejujuran, bekerja dengan penuh tanggung jawab dan berorientasi pada hasil, memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya, serta menjaga rahasia negara dan atau rahasia jabatan yang dipercayakan kepada PNS. Kemudian, larangan bagi PNS, yaitu tentunya melakukan perbuatan yang dapat merugikan negara, menyalahgunakan wewenang, serta melakukan tindakan asusila. Selanjutnya, terlibat dalam kegiatan politik praktis, menggunakan atau menyalahgunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Dan terakhir, melakukan tindakan pidana atau tindak pidana. Selanjutnya, jenis dan tingkat hukuman disiplin. Yang pertama adalah hukuman disiplin ringan, berupa teguran, lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Yang kedua, hukuman disiplin sedang, yaitu penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Yang ketiga, hukuman disiplin berat, penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 ini diharapkan dapat memperkuat budaya disiplin di kalangan PNS, meningkatkan profesionalisme, dan memastikan pelayanan publik yang lebih baik. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai materi yaitu kode etik petugas atau pegawai pemasyarakatan. Kode etik petugas atau pegawai pemasyarakatan diatur dalam ketentuan atau KP 0502 tahun 2011 tentang kode etik pegawai pemasyarakatan, yaitu peraturan yang menetapkan standar perilaku yang harus diikuti oleh pegawai di lingkungan pemasyarakatan di Indonesia. Berikut adalah penjelasan mengenai poin-poin utama dalam kode etik tersebut. Yang pertama adalah integritas. Pegawai pemasyarakatan diharapkan untuk menunjukkan integritas tinggi dan menjalankan tugasnya. Mereka harus jujur, adil, dan tidak menyalahgunakan wewenang atau kekuasaan yang dimiliki. Yang kedua, profesionalisme. Pegawai harus melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara profesional dengan menunjukkan kompetensi, keahlian, dan dedikasi dalam pekerjaan mereka. Mereka diharapkan untuk terus meningkatkan kemampuan dan pengetahuan mereka. Yang ketiga, kerjasama. Pegawai diharapkan bekerja dengan rekan kerja
atasan, dan pihak lain yang terlibat dalam sistem pemasyarakatan. Mereka harus menghormati pendapat orang lain dan berkontribusi pada pencapaian tujuan organisasi. Keempat, kepatuhan terhadap peraturan. Pegawai pemasyarakatan harus mematuhi semua peraturan dan kebijakan yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun di lingkungan kerja mereka. Ini termasuk peraturan internal lembaga pemasyarakatan serta undang-undang dan regulasi yang lebih luas. Yang kelima, kerahasiaan. Pegawai harus menjaga kerahasiaan informasi yang mereka peroleh dalam menjalankan tugasnya. Informasi tersebut tidak boleh disalahgunakan atau dibocorkan kepada pihak yang tidak berwenang. Yang keenam, pelayanan publik. Pegawai diharapkan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, terutama kepada narapidana dan keluarganya. Mereka harus bersikap sopan, ramah, dan responsif terhadap kebutuhan klien. Yang ketujuh, tidak diskriminatif. Pegawai pemasyarakatan harus memperlakukan semua orang dengan adil dan tanpa diskriminatif berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, atau status sosial. Yang terakhir, tanggung jawab sosial. Pegawai diharapkan untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan menunjukkan tanggung jawab sosial dalam tindakan mereka. Ini termasuk partisipasi dalam kegiatan sosial dan pengabdian kepada masyarakat. Kode etik ini dirancang untuk memastikan bahwa pegawai pemasyarakatan berperilaku sesuai dengan standar etika yang tinggi, sehingga dapat menjaga kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemasyarakatan. Sekian dari penjelasan materi saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat bermanfaat dan mengambil poin-poin penting yang bisa memperdalam ilmu dan wawasan kita. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.